Halo Sobat Ada Misteri, apa kabar nih kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Untuk video kali ini, gue hanya sendiri tanpa ditemani kakak Ari. Dan untuk cerita misteri kali ini, gue ingin menceritakan kisah-kisah misteri yang telah gue alami di salah satu tempat wisata di daerah Jakarta. Jadi kejadian ini kurang lebih udah 10 tahunan yang lalu ya. Di saat itu gue diajak sama temen lihat-lihat tempat seru yuk. Nah, sesampainya di sana, seperti biasa, ngeliat-ngeliat ada beberapa hewan seperti kelinci, kura-kura, gitu. Nah, setelah itu kita melewati salah satu ular gitu, yang isinya itu ular semua, gitu. Pas kita ngelilingin pertama sih kayaknya biasa aja. Nah, setelah kita muter satu putaran, gue tuh kayak melihat ada satu sosok ular. Itu tuh ularnya itu putih bersih dan benar-benar berkilau banget putihnya. Lo gue pikir oh mungkin ya itu ular biasa ya, emang kan ada juga kan ular yang warnanya putih kan. Cuma pas gue perhatiin dan gue lihat ya kok ularnya ini makin lama makin besar ya. Terus gue sempat juga nih ngomong sama temen gue, lu merhatiin gak sih kok ularnya kayak tambah gede deh. Cuman mereka bilang ah perasaan lu aja gitu, sama aja kok kata dia gitu. Oh ya udahlah, gue pikirkan ya udah gitu. Nah gue keliling lagi. Akhirnya ngelihat ada komodo juga, ada binatang-binatang lain juga. Dan setelah kita selesai mengelilingi semua binatang-binatang yang ada di situ, akhirnya kita keluar untuk melihat yang lain-lainnya. Setelah keluar dari area itu, gue merasa kayak nginjek sesuatu. Gue kaget dan gue teriak, gue bilang aduh apaan nih gitu. Pas gue lihat ternyata adalah gue nginjek ular dan gue kaget dong. Nah, kok ularnya bisa lepas gitu kan. Ngomong ke temen-temen gue, apaan sih nggak ada ular, lu nggak nginjek apa-apa, kata dia kayak gitu. Terus gue langsung masa sih itu ular, kok gue yakin. Kira ya udahlah bodo amat lah gitu kan ya. Ya udah kita naik motor nih buat ngelilingi tempat yang lain. Pas gue di perjalanan saat gue bawa motor terulang lagi kejadian itu dan gue bener-bener kayak ngelindes ular. Nah, untuk kali ini temen-temen gue pun juga ngeliat. Gue sempat berhenti dan gue lihat ular itu mati. Ya gue shock dong sama yang lain, aduh gimana nih, gue takutnya kejadian gimana gitu kan, karena emang pun gak sengaja tiba-tiba langsung kayak gitu aja kejadian ya gitu. Gue di awalnya tuh nggak ngeliat ada ular sama sekali yang lewat gitu. Kita minggirin ular itu ya deket solokan gitu. Dan itu ya udahlah kita lanjut lagi jalan. Singkat cerita kita udah sampai di rumah dan gue pun udah siap-siap mau tidur. Nah di saat gue memejamkan mata itu, gue langsung ngeliat kayak sosok ular tuh ada di mana-mana. Gue langsung kaget tuh dan gue langsung bangun. Dan pas gue bangun, gue tuh bener-bener ngeliat di sekeliling kasur gue itu ada ular. Dan gue teriak, gue langsung lari keluar dan nyokap gue kaget. Apa? Kata nyokap gue. Gue bilang ini mah ada ular. Gue bilang kayak gitu. Nah nyokap gue langsung, gak ada kok, gak ada. Ada, gak ada. Ya ampun, gue bilang padahal itu bener-bener ular tuh di sekitaran kasur gua. Nyokap gua sempat nenangin gua kayak ya udah berdoa, kata nyokap gua kayak gitu. Udah lanjut lagi tidur ya. Nah akhirnya gue lanjut lagi nih tidur. Nah di dalam mimpi gue itu gue kayak berada tuh di tengah-tengah hutan gitu. Dan itu semua dipenuhi sama ular-ular yang besar-besar banget. Di situ gue benar-benar takut banget, gue minta tolong tapi nggak ada orang satupun yang datang. Emang nggak ada orang sama sekali di situ, tuh cuma isinya ular doang dan gue hanya bisa nangis ketakutan posisi itu dalam mimpi gue itu. Nggak lama gue lagi nangis dan ketakutan, tiba-tiba muncullah sesosok ular putih yang tadi gue lihat di taman wisata itu. Jadi ular itu berubah wujud menjadi sosok perempuan. Jadi saat itu gue benar-benar minta tolong bebasin gue gitu, gue takut banget gitu kan. Nah ular itu berkata, jika kamu ingin memasuki satu area, ada baiknya kamu mengucapkan kata salam atau permisi. Kalau kamu tidak mengucapkan kata-kata itu, makhluk yang ada di sini akan merasa risih atau marah
dia ngomong kayak gitu. Dan gue langsung iya maafin gitu, gue cuma bisa kayak gitu doang aja. Dan gak lama untungnya gue dibangunin nyokap, mungkin karena gue ngigau atau gimana gitu. Dari saat itu gue baru sadar, dan oh mungkin gara-gara kejadian tadi gue emang gak permisi atau gak assalamualaikum gitu kan, karena jatuhnya di situ kita masih pada muda juga ya. Dan di tempat wisata kayaknya gue nggak harus ngucapin itu, dan gue berpikirnya kayak gitu. Dan temen gue juga kayak gitu. Emang ada juga sih temen gue yang kayak ngeledek, kayak ular apaan nih gitu. Mungkin ada beberapa makhluk di situ yang tersinggung mungkin. Itu aja cerita dari gue. Semoga kalian bisa menikmati ya, dan semoga kalian bisa terhibur. Dan jangan lupa juga kalian harus subscribe channel ini, harus like, harus komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau kalian juga punya cerita-cerita misteri, bisa kalian bagikan di sini. Nanti kita akan ceritakan di YouTube kita. Oke teman-teman, ada misteri. Terima kasih.